Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah tentang kejadian mengerikan saat menggali kubur. Bayangkan kamu di situasi ini, gali kubur untuk jenayah pemabuk, malah keluar air yang keluar dari tanah. Tanah liang lahat, bukan air biasa. Warnanya merah pekat tapi bukan darah. Air keluar dari tanah, air itu bikin perut mual. Baunya amis seperti bangkai hewan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa? Jangan sampai ketinggalan cerita ini, karena yang akan aku bagikan bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Nama saya Sumar, tapi orang-orang biasa memanggil saya Pak Sumar. Sudah 19 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur di pemakaman ini. Saya mulai kerja di sini saat saya umur 21 tahun. Sekarang rumah saya persis di sebelah kuburan, cuma dipisahkan pagar. Tapi tiap pagi saya bangun subuh, sehabis sholat saya langsung keluar rumah buat ngecek keadaan kuburan. Kadang ada sampah yang berserakan, atau bunga-bunga kering yang perlu dibersihkan. Saya selalu bawa cawul kecil sama sapu lidi, alat-alat andalan saya. Pekerjaan saya nggak cuma gali kubur pas ada orang meninggal. Saya juga bertugas merawat kuburan setiap hari. Menyapu daun-daun kering, benerin nisan yang miring, atau bahkan bantuin keluarga yang datang ziarah. Pernah suatu hari ada keluarga yang datang ziarah tapi bingung cari makam keluarganya. Kuburan kan luas, kadang orang lupa di mana pastinya. Saya yang sudah hafal dena kuburan langsung anterin mereka. Rasanya puas bisa bantu orang yang lagi sedih. Meski kerjaan saya di antara orang mati, tapi saya nggak pernah merasa takut. Buat saya ini tugas mulia. Ya begitulah keseharian saya sebagai penggali kubur. Ada suka dukanya. Tapi saya syukuri hidup di dekat kuburan bikin saya selalu ingat bahwa hidup ini sementara. Jadi harus diisi dengan hal-hal baik. Di kuburan yang luas ini, ada satu sosok yang paling terkenal. Banyak orang sering ngomongin dia. Sosok yang aneh seperti pria yang kaya, tapi kepalanya malah menghadap ke depan. Yang bikin tambah seram, tingginya bisa sampai 4 meter. Biasanya dia nongkrong di pohon beringin besar, di dekat tembok yang berada di pojok kuburan. Kuburan ini memang luas banget, namanya juga di kota besar. Banyak yang dimakamkan di sini. Dari ujung ke ujung capek juga kalau jalan kaki. Soal sosok tinggi itu saya sering dengar ceritanya dari pengunjung yang datang ziarah. Ada yang bilang pernah lihat. Ya sudah lama kerja di sini jadi pernah lihat macam-macam di area pemakaman. Pohon beringin tempat sosok itu sering muncul memang berbeda dari pohon lain. Dahannya lebat, ke akarnya gede-gede turun ke tanah. Kalau malam anginnya sering bikin suara aneh. Mungkin itu yang bikin orang tambah percaya ada yang gak beres di sana. Tapi buat saya, sosok itu ataupun yang ada di kuburan ini udah jadi bagian dari kerjaan sehari-hari saya. Saya tetap hormati semua yang ada di sini, yang kelihatan atau enggak. Yang penting pekerjaan saya beres, kuburan tetap terawat. Lagian, selagi dia tidak mengganggu saya. Waktu itu hari sudah sore. Kira-kira jam 3 saya lagi nyapu-nyapu di dekat gerbang kuburan. Tiba-tiba ada mobil berhenti. Terus keluarlah beberapa orang, mereka langsung nyamperin saya. Pak Sumar panggil salah satu dari mereka. Muka mereka kelihatan sedih campur khawatir. Kami mau minta tolong. Apa masih ada lahan kosong di sini? Saya mengangguk. Masih ada Pak, ada apa ya? Mereka cerita kalau ada keluarganya yang baru meninggal. Umurnya yang masih muda, baru saja 27 tahun. Katanya sih orang sukses, sudah punya mobil sama rumah sendiri. Tapi ya gitulah hidupnya nggak benar, suka mabuk-mabukan. Kami mau dia kubur di sini Pak,
kata mereka, biar dekat gampang diarahi. Saya ngerti perasaan mereka, pasti berat kehilangan anggota keluarga, meskipun kelakuannya nggak baik, tapi tetap aja keluarga. Baik, mari saya tunjukkan lahannya, kata saya, kami jalan ke bagian kuburan yang masih ada tempat kosong. Sambil jalan mereka cerita lagi, katanya sih almarhum ini orangnya pintar, kerjanya bagus, tapi entah kenapa suka minum-minum. Mungkin stres kali ya, atau pergaulannya. Sampai di lahan kosong, saya tunjukin ke arah mereka. Di sini bisa pak, nanti saya siapkan. Mereka setuju, terus tanya, kapan bisa mulai gali kuburnya? Ya, udah saya bilang bisa mulai sekarang juga pak. Gali kuburan buat orang muda memang selalu bikin saya khawatir. Masih muda udah pergi, tapi ya gitu, maut nggak pandang umur. Makanya saya selalu ngingetin diri sendiri dan orang lain, hidup ini singkat, harus diisi yang baik-baik saja. Setelah keluarga itu pergi, saya langsung ambil HP. Meski udah tua, masih bisa buat telepon. Saya hubungi 4 rekan saya yang bisa bantu di kuburan. Halo Dar, ini Sumar. Ada kerjaan nih, kata saya. Darman, salah satu rekan saya telepon, yang lain juga, Ujang, Karyo, sama Sutris. Mereka semua bilang siap. Ya begini cara kerja kami, kalau ada yang meninggal kami kerja berlima. Nanti bayarannya dibagi rata, adil kan? Saya memikirkan tentang jenayah yang mau dikubur. Ternyata ceritanya lebih ngeri dari yang saya kira. Kata keluarga itu, almarhum ini mabuk waktu naik motor. Bukan motor biasa, tapi Kawasaki YX 250R, motor sport yang bisa ngebut. Dia bawa motornya sampai 180 km per jam. Bayangkan, secepat itu di jalan. Pas mau belok, dia nggak bisa kendaliin motornya. Langsung terjun ke arah jurang sedalam 10 meter. Langsung tewas di tempat. Saya jadi inget, dulu pernah ada yang bilang ke saya, Pak Sumar, hidup ini kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau lihat kejadian kayak gini, saya mikir, hidup ini juga kayak motor. Kalau kebut-kebutan bisa celaka. Waktu kami mulai gali kubur, awalnya lancar-lancar saja. Tapi pas sudah sekitar setengah meter dalamnya, tiba-tiba ada yang aneh. Loh, kok basah? Kata Ujang yang lagi gali di pojok. Saya lihat ke bawah dan benar saja air mulai keluar dari tanah, bukan cuma sedikit tapi makin lama semakin banyak. Gak lama air udah setinggi dengkul kami. Wah, ada apa ini? Kita semua berhenti gali, mikir apa yang baru saja dilakukan. Yang anehnya air ini cuma ada di dalam lubangan kubur. Di atas tanah masih kering, kayak ada yang nahan air ini biar gak balik ke permukaan. Saya sudah 19 tahun jadi menggali kubur, tapi baru kali ini mengalami yang kayak gini. Biasanya kalau ada air, paling cuma rembes dikit. Ini kok banyak banget. Gimana nih, Pak Sumar? Tanya Sutris kelihatan cemas. Saya mikir sebentar, kita nggak bisa gali lebih dalam lagi kalau airnya segini banyak. Tapi kita juga nggak bisa pindah tempat seenaknya sendiri. Keluarga almarhum sudah memilih tempat ini. Coba kita serok airnya dulu. Saya usul, siapa tahu habis diserok airnya berhenti. Kami mulai menyerok air pakai ember. Capek memang, tapi mau gimana lagi? Anehnya, meski udah diserok air, tetap aja keluar dari tanah. Tiba-tiba airnya surut sendiri. Benar saja, pelan-pelan air yang tadinya setinggi dengkul mulai berkurang. Dalam waktu beberapa menit, airnya sudah hilang sama sekali. Tanah di dasar lubang masih basah, tapi nggak ada air yang keluar lagi. Kami semua bengong, nggak ada yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Mungkin ini peringatan ya, kata saya pelan buat kita semua, juga buat almarhum. Yang lain ngangguk setuju, kami lanjut gali kubur. Jadi, setelah air yang pertama surut, kami lanjut gali lagi. Kira-kira sedalam 1 dengkul ke bawah tiba-tiba. Astaga, teriak Ujang, air lagi. Tapi kali ini berbeda.
Air yang keluar bukan air biasa. Warnanya merah pekat kayak darah, tapi bukan darah. Bau apa ini? Karyo menutup hidungnya. Bau yang keluar dari air itu bikin perut mual. Baunya amis, kayak bangkai yang udah lama mati. Kami semua mundur, gak ada yang berani dekat-dekat air merah itu. Terus keluar makin lama, semakin banyak. Kami pun keluar dari liang lahat itu ke atas. Pak Sumar, gimana ini? Tanyanya sutris mukanya yang pucat. Saya sendiri bingung, udah 19 tahun jadi penggali kubur. Belum pernah lihat yang kayak gini. Air merah yang berbangkai. Ini bukan hal yang biasa. Kita harus kasih tahu keluarganya. Katanya akhirnya ini bukan tempat yang bisa buat kuburan. Darman mengangguk setuju. Iya Pak, kayaknya memang gak bisa di sini. Saya keluar dari lubang yang sudah kita gali, terus jalan ke arah keluar almarhum yang lagi nunggu di pinggir. Maaf Pak, Bu, kata saya pelan. Ada masalah dengan tanahnya. Saya jelasin ke mereka apa yang terjadi tentang air biasa yang keluar tadi. Terus sekarang air merah yang bau bangkai. Muka mereka kelihatan kaget dan takut. Terus gimana Pak Sumar? Tanyanya salah satu keluarga. Menurut saya kita harus cari tempat yang lain. Jawab saya, tanah di sini kayaknya nggak cocok. Mereka diskusi sebentar, terus setuju buat pindah ke bagian lain kuburan. Saya langsung panggil teman-teman saya buat mulai gali di tempat baru. Kami tutup lubang yang lama. Air merah itu pelan-pelan surut sendiri. Kayak nggak pernah ada, tapi baunya masih kerasa. Sepanjang sisa hari itu kami kerja dengan perasaan gak enak. Ada yang aneh dengan kuburan ini, dan kami nggak tahu apa itu. Lanjut part kedua pada video